Perkenalkan, nama saya Emrah Jaroihan dari Manajemen Pendidikan 2024 kelas B dengan NIM belakang 157. Di sini saya akan menjelaskan sejarah dan peranan bahasa Indonesia di kancah nasional dan internasional. Sejarah Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang sudah lama digunakan sebagai bahasa persatuan di Nusantara. Pada Kongres Pemuda II pada 28 Oktober 1928, bahasa Melayu diikrarkan sebagai bahasa persatuan melalui Sumpah Pemuda yang menandai semangat nasionalisme yang tinggi. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36. Kedudukan dan peranan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia memiliki peran yang strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran utamanya adalah sebagai pemersatu bangsa, mengumpulkan berbagai suku, etnis, dan kelompok masyarakat di seluruh Nusantara. Dengan keberagaman bahasa daerah yang ada, bahasa Indonesia menjadi bahasa identitas nasional yang memperkuat persatuan. Fungsi bahasa Indonesia juga sangat banyak. Saya sepilkan 3 saja. Yang pertama adalah sebagai alat komunikasi resmi digunakan dalam pemerintah pendidikan dan interaksi sosial. Yang kedua, sebagai sarana pengembangan kebudayaan, menjadi wadah ekspresi intelektual dan artistik bagi masyarakat. Yang ketiga, sebagai media pendidikan memungkinkan transfer ilmu, pengetahuan, dan nilai-nilai kebangsaan secara efektif. Sedangkan peranan dalam konteks internasional, bahasa Indonesia juga memainkan peran penting di dunia internasional sebagai instrumen diplomasi dan alat komunikasi antar bangsa. Seiring perkembangan zaman, bahasa ini terus berkembang dengan menyerap kosakata baru dan memperkaya khasanah inklusif, namun tetap mempertahankan jati dirinya sebagai bahasa pemersatu bangsa Indonesia yang beragam. Salah satu contoh bahasa Indonesia yang berkembang adalah anjir. Sekian dari saya, Emrah Jaroihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.